kita membaca sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Jadi belajar itu mau nggak mau adalah ciri kita sebagai manusia. Kita lahir aja, jalan aja belajar jalan, gitu ya. Jadi nggak ada orang manusia yang lahir dari rahim ibunya langsung jalan, gitu ya. Gitu. Karena manusia itu perlu guru dalam belajar. Jadi perlu tutor gitu ya. Itu jangankan misalnya belajar sekolahan, ya belajar jalan aja kita perlu beberapa waktu. Belajar bicara dan lain sebagainya. Itu perlu guru, perlu tutor yang membimbing kita. Jadi hampir nggak ada cerita bahwa manusia itu bisa otodidak. Otodidak dianggap otodidak, sebetulnya kita belajar sama orang. Entah itu belajar dengan melalui saluran baca buku, dengan YouTube, dan lain sebagainya. Nah ini yang pentingnya makanya kita belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya, beda kalau dengan hewan, mohon maaf, kambing aja dilahirkan, nah kambing langsung bisa jalan. Ya, karena dia tidak diwajibkan untuk belajar, hanya kemampuan dia untuk melakukan nalurinya itu. Dan manusia ini salah satunya adalah sebagai makhluk pembelajar. Makanya belajar ini harus tetap dilakukan di sepanjang waktu. Termasuk saya belajar juga nih, sambil memberikan sharing knowledge, sharing pengalaman. Kadang-kadang mungkin di antara yang kita ajarkan ada juga yang sudah melakukan metode baru dan lain sebagainya. Jadi ada dua sisi sebetulnya dalam masalah belajar ini. Karena perintah Tuhan pertama itu kan membaca, ikro gitu ya. Ikro itu adalah membaca sebuah fenomena. Dan ketika kita membaca, kita sebagai makhluk yang menjadi pembelajar, sekaligus juga kalau kita mau seimbang, harus mengajarkan. Karena ada hak orang lain di dalam ilmu yang kita miliki, yang harus kita sharingkan. Dan kalau kita lihat, kalau kita men-sharingkan ilmu, beda dengan men-sharingkan harta benda yang kita miliki. Mungkin kalau kita misalnya men-sharingkan harta benda, kita nunggu kaya dulu. Tapi kalau men-sharingkan ilmu, itu ada perintah, walaupun cuma satu ayat, wajib kita sampaikan. Ya. Dan salah satu cara untuk selamat dunia dan akhirat itu ya men-sharingkan ilmu. Jadi nanti para peserta yang sudah lulus di sini, kami mengharapkan komitmennya juga. Jadi jangan pelit untuk memberikan ilmu, jangan pelit untuk mengasih tahu ketika kita tahu bahwa ilmu itu kita bisa memiliki. Karena bagaimanapun hasanah ilmu ini akan terus berkembang. Jadi kalaupun ilmu itu diumpetin, dipelitin, disimpan, itu akan kalah dengan ilmu yang baru. Gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi misalnya ilmu yang kita pelajari sekarang itu akan terlindas dengan ilmu yang baru. Kayak misalnya drone ya. Kenapa drone dengan mapping ini harus dilakukan? Karena mau nggak mau, ya mau nggak mau kita ini disadar nggak sadar masuk dengan namanya era revolusi 4.0. Bahkan di beberapa negara itu sudah mengembangkan revolusi industri 5.0, 5.0. Nah kita ini mau nggak mau nih yang namanya revolusi industri 4.0 ini sudah masuk. Nah, ada 5 sebetulnya di dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama ini adalah komunikasi 5G. Ini udah mulai masuk. Di Cina, Huawei udah mengembangkan jauh, dan ini mungkin tinggal tunggu waktu aja 5G komunikasi itu masuk ke Indonesia. Terus yang kedua ini yang paling ini adalah drone. Jadi drone ini kemana-mana. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan videografi, kebutuhan foto still, atau misalnya yang lain. Ini justru akan mungkin
saya kira ini sudah mulai menggantikan peran-peran penginderaan jauh. Jadi peran penginderaan jauh yang tadinya menggunakan satelit, ini sudah mulai digunakan dengan sudah mulai digunakan drone ini. Jadi dengan kalau misalnya kita menggunakan citra satelit, kita kan perlu mengunduh dulu ataupun yang gratisan sepertinya USGS dan Sat8 itu bisa kita dapatkan. Tapi resolusinya pixelnya itu 30 kali 30 meter. Nah, dengan drone hasilnya bisa dalam bentuk senti atau mungkin dalam beberapa penerbangan ketinggian yang pendek itu bisa menghasilkan dalam bentuk pixelnya itu milimeter. Nah, ini skupnya luas drone ini. Jadi apa yang dulu pernah bisa dilakukan oleh satelit itu bisa dilakukan oleh drone. Saya lebih daripada 15 metode untuk pengembangan sumber daya alam dan lingkungan yang saya kembangkan itu menggunakan drone. Jadi kalau misalnya akuisisi yang selama ini kita lakukan, ada yang dengan jalan misalnya dengan menggunakan GPS, kemudian satelit, dan yang sekarang kita menggunakan drone. Drone ini sudah menjadi kebutuhan. Mapping, kemudian juga ada teman-teman yang khusus untuk drone spraying, gitu kan? Ada teman kita juga yang memang kerjasama dengan saya mengembangkan drone untuk penyemprotan di hutan, perkebunan dan lain sebagainya. Itu udah drone. Malah yang sekarang ini kita akan masuk ke generasi drone yang ke-6. Drone ke-6 ini itu sudah menggabungkan antara drone akuisisi data dengan Internet of Things. Itu yang disebut dengan swarm drone. Jadi misalnya kita menganalisis menerbangkan drone, kemudian dari data drone itu langsung masuk ke workstation. Workstation nanti akan memerintahkan apa tindakan yang harus dilakukan. Nah ini saya lagi mengembangkan dengan salah satu perusahaan internasional pestisida untuk pembasmian hama penyakit, ya itunya. Itu udah pakai swarm drone, artinya drone diintegrasikan dengan Internet of Things. Nah, dasar dari semua itu sebetulnya adalah mapping. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memahami tentang bagaimana strategisnya drone ini, tentunya akan mendorong rekan-rekan itu memiliki spirit belajar yang tinggi. Jadi ini bukan lagi menjadi sebuah keperluan, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan di berbagai bidang. Entah itu di kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, makanya kami dengan Om Jul Fikar dari Papua Mapping Center, kemudian rekan-rekan di Skygraver, ini menginisiasi Indonesia Mapping Center Community, Indonesia Mapping Community ini sebagai bagian upaya meningkatkan kompetensi komunitas di Indonesia untuk memahami bagaimana drone ini digunakan sebagai bidang, khususnya untuk kebutuhan pemetaan. Karena kita yakin yang namanya pemetaan ini, mungkin bagi kebanyakan orang awam, ini dianggap sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang mahal, dan lain sebagainya. Kita mencoba dengan prinsip bahwa berbagi itu indah, kemudian ilmu itu juga belum sempurna kalau belum disebarkan dan diamalkan. Dari situlah kita membangun sebuah komunitas untuk sama-sama berbagi tentang pengalaman, tentang pengetahuan, tentang hal-hal yang terkait dengan pemetaan. Nah, untuk itu, sebagaimana yang menjadi dasar filosofis di dalam pengembangan online school ini, kami menegaskan betul, jadi carilah keberkahan ilmu. Dan itu hanya akan terjadi kalau yang memberi dan yang menerima itu sama-sama ikhlas.
Itu yang penting. Jadi peserta sekalian, Anda ikhlaskan diri Anda untuk menerima pengetahuan dan hilangkan sikap bahwa Anda itu pernah bisa. Karena di dalam proses belajar itu, kalau ada sedikit saja sikap merasa kita itu bisa, kita ini angkuh dengan kemampuan kita, tentunya itu yang akan menghalangi masuknya ilmu. Ya, masuknya ilmu itu. Jadi tolong rendah hati, kemudian ikhlaskan Anda, dan jangan sekali-kali Anda menggantikan posisi sebagai guru. Karena posisi Anda dalam pelatihan ini adalah sebagai student, sebagai peserta, sebagai partisipan. Jadi hormati guru-guru yang nanti akan menyampaikan materi, ikuti semua instruksinya ya dengan baik, dan yang namanya online teaching ini berbeda dengan misalnya face to face meeting. Jadi di sini memang kemandirian daripada peserta ini harus tinggi. Jadi nggak ada istilah misalnya Anda memiliki kesibukan dan lain sebagainya di dalam online itu nggak masuk dalam suatu alasan. Karena Anda ketika mendaftarkan menjadi peserta online, Anda harus siap untuk melakukan manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Jangan sampai misalnya manajemen waktu Anda ini nggak bagus. Ya, jadi itu yang penting. Jadi ada manajemen waktu. Kemudian Anda membaca instruksi itu dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Jangan sampai salah instruksi. Ya, jangan sampai salah instruksi. Kalau salah instruksi ya udah salah. Dan yang namanya sekolah online ini sangat mengasihkan sebetulnya. Kalau Anda bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan sebagainya. Saya juga sama nih Om Her. Saya lagi ngikuti, saya ngambil diploma di Inggris. Online juga, gitu kan. Online juga. Saya juga masih belajar tentang masalah forestry and healing. Karena itu saya ngambil diploma untuk mengembangkan terapi forest terapi sebetulnya. Ya itu gurunya banyak juga Om. Kadang-kadang saya nggak ngelihat gurunya juga dari berbagai negara. Jadi saya dikasih pertanyaan, ini kasih 10 modul sampai sekarang nggak selesai satu pun, belum selesai satu pun tuh. Jadi satu modul tuh kira-kira 20 pertanyaan. Ya, ini saya baru mau menyelesaikan modul satu pertanyaan itu dijawab dengan kurang lebih 15 sampai 20 jurnal ilmiah. Ini yang bagi saya sih enak aja lah jadi pembelajar ya. Kalau walaupun di sisi yang lain saya juga menjadi pengajar karena keseimbangan itu di situ. Kalau misalnya kita memegang semangat belajar, insya Allah kita itu nggak angkuh Om. Gitu ya. Karena kita masih membutuhkan orang lain, kita masih memerlukan masukan, memerlukan dukungan dan sebagainya gitu kan. Dan itu makin memperkecil kita sebetulnya di hadapan Tuhan kita. Bahwa ternyata ilmu kita ini belum apa-apa. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada yang perlu dijadikan keangkuhan, gitu ya. Dan kalau misalnya semangat belajar tetap tinggi, insya Allah itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Sesungguhnya itu Om. Jadi hati kita menjadi makin rendah hati, makin tenang, gitu kan, makin menghargai, makin mengapresiasi, makin mensyukuri kebesaran Tuhan itu. Gitu. Itu yang saya pertahankan terus dari kecil sampai sekarang ini. Dan semangat ini, semangat belajar itu misalnya long lifetime. Dia harus terus lah. Sampai kita masuk liang lahat, belajar itu harus. Gitu ya. Karena itu akan memupuk kita semakin tadi, semakin merasa bahwa kita itu butuh orang lain, semakin merasa bahwa kita itu banyak kekurangan. Dengan banyak kekurangan, tentunya kita akan mendorong kita untuk lebih meningkatkan semangat kita untuk mencari. Karena sesungguhnya belajar itu juga secara tidak langsung meningkatkan kompetensi kita. Nah, kompetensi kita itu dilihatnya dari mana?
bukan dari sertifikat. Sertifikat itu hanya pengakuan bahwa kita pernah mengikuti training atau sekolah itu. Ya. Yang paling penting lagi adalah kita memiliki karya. Karya. Jadi karya itu beda dengan kerja. Kalau kerja itu ya memang sesuai SOP, sesuai tupoksi. Tapi kalau misalnya karya, kita bekerja dan itu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bagi keluarga kita, gitu kan. Orang itu tidak akan mengingat kerja. Yang dia ingat itu adalah karya. Jadi misalnya Om Her, Om Ihsan membuka kelas online ini, itu yang diingat itunya karya pernah membuka kelas online, gitu Om. Ya, masalah kerjanya nungguin dan sebagainya itu kadang-kadang dilupain Om, gitu ya. Orang akan jadi walaupun misalnya kita sudah nggak ada di dunia, orang akan masih mengingat karya kita. Ini terbukti Om. Kayak misalnya gini lah, kecil-kecilan aja. Kayak hukum Archimedes. Archimedes itu hidup sebelum Masehi Om. Jadi udah ribuan tahun hukum itu ada. Tapi itu masih dipakai. Hukum loh itu, bukan teori. Nah, serasa bahwa Archimedes itu serasa Archimedes itu masih hidup gitu. Ya. Yang menghidupkan karya, yang menghidupkan keabadian nama seseorang itu bukan dari kerja, tapi dari karya dia. Makanya rekan-rekan kalau misalnya bekerja dan mengaplikasikan apa yang ilmu yang dimiliki, itu tolong niatkan untuk memberikan sebuah karya. Karya itu adalah pekerjaan terbaik yang kita persembahkan bagi masyarakat dan bagi kehidupan. Itu yang penting. Ya. Jadi saya mengharapkan rekan-rekan yang ikut peserta dalam pelatihan ini sekali lagi siapkan diri, memposisikan diri sebagai peserta yang baik, mengikhlaskan untuk menerima apa yang nanti dia sampaikan oleh guru-guru, dan yang terakhir berdoalah semoga ilmu yang diterima ini menjadi keberkahan bagi kita sekalian, baik bagi pengajarnya maupun juga bagi rekan-rekan yang menerimanya, sehingga dengan keberkahan ini tentunya ini akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Saya kira itu Om Her yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hikmat atas petuahnya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa sekelas Prof saja yang sudah pakar masih tetap belajar sampai sekarang, apalagi kita. Jadi niatkan pembelajaran ini ikhlas karena Allah, dan kita memberi dan menerima saling mengikhlaskan. Jadi berikutnya sambutan dari Om Zul sebagai guru utama di IMC ini. Silakan Zul. Baik, terima kasih Om. Suara saya jelas ya? Jelas Om. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua kawan-kawan yang merayakan. Dan saya bangga nih kepada dua kawan kita, Om Heriadi dan Om Ihsan ya. Ini angkatan kedua yang dibuka di kelas extension dan terus berbagi, inilah semangat kita gitu. Dan buat semua peserta, kuncinya dari pembelajaran itu adalah ikuti tutorial, ikuti modul, nonton videonya baik-baik, itu selesai tugas. Jadi kebiasaan kami sampai hari ini sudah meluluskan, ini di luar kelas Palu ya, sudah 1417 dan mayoritas yang tidak lulus itu karena malas membaca perintah di kelas. Jadi usahakan membaca saja, ada video ditonton, ada modul diikuti, itu selesai. Jadi kalau kuliah online dan belajar online begini, kalau sudah malas membaca susah.
Dan saya ingatkan jangan punya mental sedang private training. Biasanya ada yang merasa punya mental kayak dia lagi private training gitu. Jadi pengen dia bertanya, dilayani terus sendiri. Padahal pertanyaan dia itu sudah ditanyakan 10 orang di atas dia. Di chat gitu ya. Jadi harus punya mental begitu tuh. Kalau saya boleh tanya Om Iksan angkatan 1, Om Iradi angkatan ini, saya galak sekali kalau saya. Nanya-nanya begitu, saya sudah jawab 20 kali di atas, saya keluarkan dari grup. Karena untuk apa tahu buat peta, tapi membaca saja nggak bisa, kalau prinsip saya begitu. Gitu, jadi biasakan membaca, ya resiko belajar online akan ada ribuan chat di grup itu sudah biasa. Gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar untuk melatih diri kita untuk rajin membaca. Koreksi yang dilakukan terhadap peta teman, kita lihat. Nanti peta yang sudah di ACC, dilihat. Apa sih yang membuat sampai peta ini disetujui dan bisa diterima oleh guru? Dilihat tuh, dipelajari gitu dengan baik. Menurut saya itu kuncinya, dan modul plus video. Masih pakai modul kita ya Om Iradi dan Om Isan ya? Masih Om, masih. Ya, modul video Masih. sudah sangat jelas. Kalau ada yang bilang tidak jelas, agak diragukan karena sudah 1.400 lebih yang lulus, gitu. Cuma perlu membaca, perlu menonton dengan baik, gitu. Itu saja. Dan saya beri apresiasi buat Om Isan, Om Iradi, saya bangga lah. Bangga karena ternyata ilmu ikhlas berbagi ini bisa kita tularkan kemana-mana, gitu. Jadi buat peserta, jangan ada yang punya mental, oh ya ini mengisi waktu luang, ada yang punya mental mau uji coba gitu. Jadi bukakan hati seikhlas mungkin untuk belajar. Masih ada kesempatan untuk keluar dari grup, kalau hanya untuk coba-coba janganlah. Di sini bukan tempatnya coba-coba. Jadi cuma mungkin Om Isan dan Om Iradi ini agak slow lah. Kalau saya di kelas utama itu dibilang Danjen Kopassus. Mau dosen S2, S3 dari mana, mau bos di perusahaan mana, bos di KLHK, saya marahin. Bahkan mahasiswa Prof. Hikmat tahu lah, dosen dari Universitas Saulio Kendari itu banyak tak marahin. Nah, akhirnya mereka apresiasi. Jadi harus begitu. Salah, malas baca ya disuruh belajar baca dulu daripada buat peta gitu kan. Jadi itu semangat buat semua, intinya adalah ikhlaskan hati untuk belajar. Kalau Om Iksan dan Om Iradi saya sudah yakin ikhlas, jadi kawan-kawan ikhlas. Nanti butuh support kami dari kelas utama, nanti Om Iksan dan Om Iradi tinggal ngomong saja. Kita siap membantu full maksimal. Dan kabar gembiranya sertifikat untuk angkatan 1 lagi kita siapin, mungkin sore ini udah jadi ini. Wah, nanti kita akan berikan ke pengurus. Dan yang menandatangani di belakang sertifikat itu bukan saya, tapi Om Heriadi dan Om Ihsan sebagai trainer. Gitu ya. Itu kebanggaan kita tuh. Bayangkan saya di Papua, Om Heriadi dan Om Ihsan di Palu, belum pernah ketemu, tapi kita dihubungkan oleh kegiatan ini. Saya dengan Prof. Hikmat juga belum pernah bertatap langsung, dengan Om Anton sekali, Om Bahrun belum pernah. Tapi kita terhubung seluruh Indonesia dengan niat baik untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Om Zul atas kata sambutannya. Ini menjadi pegangan buat kita semua bahwa kita ini saling meningkatkan tali silaturahmi intinya dalam kelas ini, supaya kita bisa memberi dan menerima dengan ikhlas. Jadi kita nafikan semua, kita singkirkan semua apa kita sebenarnya. Ya. Jadi kita sama-sama belajar sebagai siswa dan sebagai pemberi materi. Jadi selanjutnya sudah hadir Om Bahrun sebagai guru BP di sekolah kami. Di sekolah kita semua. Silakan Om. Mantap, tunggu ya Om. Oke, selamat pagi kawan-kawan, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ya merasakan semangat dari kawan-kawan di sini. Bahwa kegiatan berbagi ini adalah hal yang selalu kami dorong. Kenapa? Karena ini adalah hal yang pantas untuk kita terus kembangkan. Jadi mungkin
Om Heriadi sama Om Ihsan ini adalah ya, yang melakukannya setelah kami lakukannya dengan Indonesia Mapping Community. Saya yakin di antara kawan-kawan yang hadir di sini, siapa tahu ya nanti akan juga membuat kelas-kelas lain. Jadi jangan berpikir bahwa ini harus dengan modelnya harus kelas atau tidak. Ajak 2-3 orang, kemudian juga jangan anggap bahwa orang-orang yang berpendidikan yang kita anggap nanti baru bisa membuat ini dicapai atau diraih ya. Enggak. Rentang usia di dalam pendidikan yang sudah kita lakukan cukup lumayan dari SMA ya sampai dengan ya yang cukup lanjut usia dan dari latar belakang yang beragam dari petani sampai S3. Ini membuktikan bahwa kembali ke tadi yang sudah disampaikan Om Hikmat dan Om Zul bahwa kesempatan itu sebetulnya nggak cukup kalau kita nggak punya kemauan. Dan satu lagi, kita akan di dalam zona ikhlas ini, percayalah bahwa yang memberi itu tidak akan lebih daripada yang menerima. Karena kita sama-sama ikhlas, yang memberikan ikhlas, yang menerima ikhlas, dan kekuatan ini akan menjadikan kita bonding ya, mengikat kita dalam satu kebersamaan. Tadi diceritakan Om Zul bahwa saya belum pernah ketemu Om Zul, belum pernah ketemu Om Hikmat, bahkan ketemu Om Heriadi, Om Ihsan, dan kawan-kawan di sini. Tapi insya Allah ini akan jadi tali sambung silaturahmi kita ke depannya. Mudah-mudahan niat kita untuk membuat apa yang kita sampaikan atau kita katakan atau kita inginkan bahwa kita memberikan akses ke semua orang, ke semua pihak untuk mendapatkan ilmu tanpa terkecuali. Hanya tinggal kemauan dan ya kemauan saya bilang. Konsisten, komitmen, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang berharga untuk kawan-kawan, untuk bahkan bukan buat kawan-kawan juga, tapi buat lingkungan kita, buat orang lain, buat Indonesia, buat negeri ini. Terima kasih, saya bangga nih Om Heriadi, Om Ihsan terus berkomitmen ini menyebar luaskannya. Mudah-mudahan ini menular ya. Saya melihat ini virus positif yang menular. Terima kasih banyak, semangat kawan-kawan ya. Tetap jangan ragu, konsisten, persisten, dan ikhlas. Mudah-mudahan semua sukses dalam pembelajaran ini. Terima kasih Om Heriadi, Om Ihsan atas waktunya ya. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita perlu garis bawahi bahwa kesempatan itu tidak cukup dengan kesempatan, tapi mesti ada kemauan. Jadi kita sekarang bangkitkan kemauan kita untuk semangat menuntut ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya dari Om Anton sebagai koordinator guru di guru kelas di PNC. Silakan Om. Halo, jelas ya? Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Bagi rekan-rekan semuanya di grup Zoom meeting ini, alhamdulillah ya, program dari berbagi ini ditindaklanjuti oleh teman-teman alumni dari IMC gitu. Dan salut buat Om Heriadi dan Om Ihsan. Tentunya juga teman-teman alumni di daerah-daerah yang lain seharusnya mencontoh ya. Karena ini adalah gerakan yang memang sangat apa ya? Kalau boleh dibilang itu kami itu membuat komunitas itu untuk pendidikan gitu. Maka dari itu ada Prof. Hikmat, Om Zul, Om Bahrun gitu kan yang konsen dengan pendidikan terutama di pemetaan ini. Dan
saya kira hal-hal yang lain sudah dipaparkan oleh senior-senior saya. Saya hanya ingin berpesan kalau tetap menjaga silaturahim, dan juga insya Allah kalau nanti saya atau teman-teman ke daerahnya masing-masing ya, bisa kopdaran gitu. Dan tentunya dengan jalinan silaturahim ini ada banyak teman lah ya. Karena jujur saya kalau ke daerah-daerah itu selain kerja juga menyempatkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman di daerah itu gitu. Entah itu ngopi, entah itu apapun lah. Intinya adalah semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Seperti itu. Terima kasih Om Heriadi dan Om Ihsan yang sudah mengundang kami ya. Kalau untuk support yang tadi dibilang Om Jul itu udah sangat sangat perhatian sekali gitu. Dan diharapkan juga sih sebenarnya untuk alumni ini harus mencontoh Om Heriadi dan Om Ihsan gitu. Karena dengan begini kita bisa menyebarluaskan pendidikan tentang pemetaan. Seperti itu. Saya kira saya hanya cukup masih musim lebaran dan teman-teman semuanya saya promosi boleh ya. Jadi ada Ragam Warna Indonesia. Teman-teman kalau suka menulis artikel tentang kuliner, spot wisata, ragam budaya, dan lain-lainnya, teman-teman bisa kirim ke Ragam Warna Indonesia atau ke saya, Japri ya, atau melalui Om Heriadi atau Om Ihsan gitu. Karena kita ini sedang mempromosikan daerah-daerah apa sih ini yang ada di daerah gitu. Karena masih banyak orang-orang yang belum tahu gitu. Mungkin dengan kita sama-sama saling membahu ya, selain di pemetaan kita bisa juga kontribusi di dunia pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Anton. Sebelum ke Om Ihsan, saya kasih kesempatan atau kami beri kesempatan kepada 3 perwakilan yang ingin menyampaikan kata-kata atau kalimat pembuka sebelum kita mulai kelas ini. Dari timur dulu. Dari NTT, ada tadi saya lihat di biodata, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Atau dari tengah dulu, dari Makassar. Nggak ada. Dari barat, dari Aceh ada berapa orang itu yang ikut? Ada 4 orang. Aduh, masih malu-malu ini kelihatannya. Tidak ada? Ayo Om Ihsan, kalau begitu Om Ihsan sebagai penutup, Om Ihsan silakan menyampaikan 1-2 buah kata. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada pengurus kelas inti Indonesia Mapping Community yang dapat hadir di pembukaan kelas kami. Di hari ini jadwal kita yaitu untuk tahap pertama yaitu penginstalan aplikasi. Jadi semua teman-teman nanti kami akan bagikan software di WA, kemudian teman-teman semua install. Jadi hari ini khusus install aplikasi saja. Jadi kalau ada masalah terhadap aplikasi tersebut bisa
koordinasikan di grup. Jadi tidak ada yang japri lagi. Semuanya langsung ke grup bertanyanya. Kemudian hari kedua nanti kami akan bagi bahannya untuk tugasnya masing-masing, semuanya tugas kuliahnya. Mungkin dari saya itu Om Haryadi. Kemudian keseriusan dari teman-teman, kami sangat mohon sekali apabila ada teman-temannya yang kesusahan, mohon saling membantu. Jangan beranggapan mau pintar sendiri istilahnya. Karena di pembelajaran ini kita dianjurkan saling membantu. Kalau ada yang kelebihan atau pengetahuan yang tentang yang bisa dijawab, silakan dijawab. Karena di kelas ini bukan kita ciptakan namanya itu persaingan, tapi kebersamaan. Jadi diharapkan juga pada teman-teman kalau bisa di-save semua nomor-nomornya, teman-teman baik pengurus kelas, teman-teman satu angkatan, agar lebih akrab lagi kalau dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja, Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Ihsan atas kata-katanya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus sekolah, kepala sekolah Prof. Hikmat, kepada Om Zul, Om Anton, dan Om Bahrun atas kesempatannya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kelas ini kita buka. Semoga kelas ini bisa memberikan manfaat buat pembangunan pemetaan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang selanjutnya acara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kameranya bisa dihidupin semua, kita foto bersama atau video bersama. Oke. Kameranya aja, iya kameranya aja. Nggak usah mic-nya, nggak ribut kan. Kameranya dihidupkan semua. Ini saling mengenal satu sama lain. Tradisi kami bahwa kita pada saat menutup acara kita menghidupkan kamera semua supaya kita saling mengenal. Oke. Makasih Bro kesempatannya. Makasih. Terima kasih Om Anton dan teman-teman semuanya. Terima kasih Om Anton. Oke. Terima kasih. Om Jul, makasih Om Jul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, terima kasih. Terima kasih Om Bahrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Zul. Oke, kita lanjut ke saya lagi mungkin. Ya, ini pengurus sekolah sudah lab semua. Jadi sekarang tinggal kita semua ini. Jadi ya, yang pengen berbicara atau sebelum dimulainya kelas ini, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu supaya ayo dihidupkan, kalau bisa dihidupkan semua kameranya. Jadi perlu diingat bahwa kelas ini media yang kita gunakan kelasnya adalah WA group. Jadi silakan disimpan semua seperti Om Ihsan katakan, silakan disimpan semua teman-teman, nomornya teman-teman, nomor kontaknya teman-teman, supaya kita bisa tahu, bisa saling mengenal, bisa saling melihat statusnya. Akhirnya timbul satu niat atau satu tujuan untuk sama-sama belajar di kelas ini. Mungkin dari Om Reza, satu-satu dulu, saya tunjuk saja kalau begitu. Apa yang pengen disampaikan mungkin? Om Reza? Tidak? Ya. Ya, silakan. Halo. Oh, mesti ditunjuk rupanya supaya ngomong.
Oke, perkenalkan nama saya Reza Mahendra. Saya berasal dari Inhil, Riau. Mungkin dalam kelas ini semoga kita semua bisa saling membantu, sharing-sharing tentang ilmu yang akan kita dapat dan saling kenal mengenal. Itu kebersamaan lah lebih tepatnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Amin. Siap. Makasih Om. Makasih Om. Makasih. Yuk. Ayo yang lain, siapa yang pengen ngomong atau pengen mengutarakan, angkat tangan saja dulu. Nanti saya unmute dari sini. Siapa yang pengen ngomong? Mbak Vika? Silakan, Mbak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap semua pengurus, guru kelas maupun semuanya yang sudah memberikan kami fasilitas untuk belajar di sini, sehingga ini dapat sangat bermanfaat bagi kita untuk memperoleh ilmu yang lebih terkait perpetaan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tengah, Indonesia Tengah, Om Angki mungkin mau bicara? Ini Om Fernando. Ya, silakan. Silakan Om Fernando. Ya. Mana Om Fernando? Aku punya mainan banyak. Mainan banyak. Ya, silakan Om Fernando. Selamat pagi. Ya, selamat siang kalau di Palu. Terima kasih buat kesempatannya, dan pertama saya mengucapkan terima kasih buat pengurus yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Nah, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu. Saya Fernando Banjarnahor dari sekarang lagi semester 6 Fakultas Kehutanan. Jadi yang saya sampaikan semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Ya, yang lain? Ya? Ya. Mana ya? Oh, Wahyu. Oh ya, silakan. Mas Wahyu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya di kelas ini. Pertama-tama, nama saya Wahyu. Saya asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Tapi sekarang sementara di Kalimantan Timur, yaitu di Tenggarong. Sementara lagi kerja di KPHP Meratus. Nah, pertanyaan saya untuk ketua kelas ini, kita kan udah semuanya ini, semua yang di kelas ini waktunya free. Ada yang kerja sibuk. Pertanyaan saya, apakah jikalau nanti ada ketertinggalan dalam materinya, apakah kita harus menanyakan ke siapa, untuk solusinya seperti apa? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Siap, Mas Wahyu. Jadi begini, media yang kita gunakan yang murah meriah bisa terjangkau untuk semua kalangan. Jadi kita menggunakan media WA Group. Kita nanti lebih banyak aktivitasnya di WA Group. Jadi kalau WA Group saya rasa tidak akan ketinggalan materi yang akan kita berikan. Nantinya akan kita share lebih dahulu. Seperti kayak kemarin itu, modul-modulnya kita sudah share terlebih dahulu untuk kita pelajari sama-sama. Nanti berikutnya sebentar kita berikan aplikasinya untuk kita install sama-sama. Baru besok kita kasih bahan
bahan foto-foto yang untuk kita olah sama-sama sehingga nanti bisa didiskusikan. Jadi saya rasa kalau di WA Group, justru kalau kita menggunakan virtual kayak begini, kayak Zoom begini, kita akan tertinggal karena kesempatan kita untuk bekerja, ada yang kerja, mungkin ada yang ngomong, ada yang ibu-ibu masak, bisa ketinggalan. Jadi kalau WA Group kan enak, jadi tidak ada komunikasi yang japri, yang sifatnya japri, kecuali mengumpulkan tugas terakhir itu kita japri, baru nanti dikasih nomor list. Tapi untuk sifatnya yang bertanya itu mesti bertanya di WA Group, dan bila nanti ketinggalan Om Wahyu bisa juga menanyakan ke temannya. Kalau malu menanyakan di grup, bisa japri ke temannya yang ada di. Makanya itulah gunanya kita menyimpan teman-teman, nomornya teman-teman untuk kita bisa saling japri menanyakan ke teman-temannya. Kalau malu bertanya di grup. Jadi metode ini sudah yang paling apa ya? Sudah 9 angkatan, 10 angkatan dengan yang extension 2 berarti sudah 12 angkatan dengan metode yang sama. Saya rasa ini sudah melalui evaluasi berbulan-bulan dan sudah menamatkan 1.500 alumni. Jadi nanti kita ikuti saja. Yang penting intinya kita rajin membaca, rajin mengikuti saja WA Group. Kan ya itulah kita mengikhlaskan tangan kita untuk berlelah-lelah men-scroll chatnya teman-teman supaya ditahu perkembangannya bagaimana. Saya rasa itu ya, Mbak Yu ya. Gimana Mbak Yu? Siap. Ya. Jadi yang lain mungkin sebelum dimulai, saya pengen bertanya dulu tentang aturan main dulu. Om Channel Forester, ya, mana ini? Siapa ya? Apa ini belum tinggi? Boleh, Pak. Beratnya belum tinggi. Di mana ya? Siapa? Ayo langsung bicara saja. Silakan. Saya Engelbert. Iya, silakan. Ya, Silakan. Dari Papua. Siap. Perkenalkan. Mau jatuh ini. Mau jatuh kakak Pascal. Perkenalkan, nama saya Engelbert dari Papua. Jadi yang di sini yang saya ingin tanya persoalan pelatihan pemetaan online ini kan diminta dulu kita menginstal aplikasinya dulu tuh. Ya, kan kita ini juga kan semua pemula tuh baru mulai mengenal namanya ArcGIS bagaimana cara tapi harapan saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk saling membantu dan saling menopang dalam pelatihan ini agar kiranya kita sama-sama dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para guru kita di kelas ini dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Siap, luar biasa. Saudara saya dari Papua. Ini cikal bakal daripada pelatihan ini adalah dari Papua Mapping Center. Terima kasih. Benar. Jadi kita sama-sama nanti belajar di sini. Jadi jangan malu, makanya kita mulai dari sekarang bahwa kita ini saudara. Kita ini bersaudara, jadi jangan malu, jangan ragu untuk bertanya. Siap. Menyelesaikan permasalahan ini sama-sama. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain? Pak Aris mungkin? Mana Pak Aris? Hilang Pak Aris. Oh Pak, mungkin masih ke belakang. Oke, yang lain? Belakang. Om Henry, Ustadz Henry, mungkin silakan. Ini jeruk. Bukan jeruk. Tapi aku jeruk. Yang manis. Sudah cukup? Sudah cukup apa Om? Karena banyak.
Tak ada yang mau bicara lagi. Sudah cukup ya? Om Frizi. Om Frizi, ayo silakan. Om. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Firzi Demozardi, asal dari Cirebon. Terima kasih atas pengarahan-pengarahannya, dan terima kasih juga saya bisa diikuti dalam pelatihan ini. Mungkin begitu saja, Pak. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih. Siap. Makasih, Om Firzi. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar. Saya yakin di sini ini ada yang punya latar belakang ilmu yang lebih dari saya. Kita nanti bisa sama-sama ada biasa di budaya kita, di kelas kita ini ada namanya sharing session. Jadi siapa yang mempunyai kelebihan, bukan kelebihan harta. Harta ini di sini kita kesampingkan semua. Jadi kelebihan ilmu kita bisa sharing. Benar. Pengetahuan ini bersama-sama di sini untuk menambah pengetahuan kita. Jadi mungkin sudah kita akan say hello untuk mengakhiri ini. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Terima kasih atas pengarahannya. Oke, makasih. Makasih semuanya. Oke, makasih. Ya, Langsung. selanjutnya kita pindah ke WA ya. Nanti kita bagi linknya untuk. Siap. Sampai jumpa di WA. Sampai jumpa di WA. Sampai jumpa di WA. Oke, makasih. Nanti ada pemilihan ketua kelas ya untuk koordinir teman-temannya.